Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Watoni, mahasiswa Prodi Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi industri yang ada di Indonesia. Sebelumnya, ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kurniawan Sukamto, SPDMT, selaku dosen mata kuliah Kimia Industri yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi ini. Adapun industri di Indonesia yang akan saya presentasikan yakni yang pertama, industri gula tebu, yang kedua, industri kertas, yang ketiga, industri semen, yang keempat, industri plastik dan polimer, yang kelima, industri asam sulfat, yang keenam, industri minyak bumi, dan yang terakhir adalah industri sabun dan deterjen. Langsung saja yang pertama, kita masuk pada industri gula tebu. Gula merupakan salah satu bahan pokok yang harus dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Gula ini diproduksi dengan menggunakan bahan yang berbeda-beda. Salah satunya adalah dengan menggunakan tumbuhan tebu. Adapun pokok materi yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yang pertama, bahan baku industri, kemudian yang kedua, preparasi bahan baku, yang ketiga, produksi gula, yang keempat, penanganan limbah itu sendiri. Yang pertama, bahan baku industri gula tebu. Bahan baku yang digunakan pada industri gula tebu ini ialah tumbuhan tebu itu sendiri. Tanaman tebu atau dalam bahasa Latin kita kenal dengan istilah Saccharum officinarium L merupakan tanaman yang sengaja ditanam untuk bahan baku gula serta bahan baku produksi pektin. Tanaman ini hanya tumbuh di daerah yang beriklim tropis. Tanaman ini juga termasuk ke dalam jenis rumput-rumputan, yang mana tanaman ini sangat dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam pembuatan industri gula tebu. Nah, bagaimana sih sebenarnya tebu siap panen apabila kita tinjau dari segi kimianya? Tebu yang dipanen ini merupakan tebu yang telah cukup masak, yang mana dalam artian kadar gula sukrosa pada tahap yang maksimal, sedangkan kadar gula pemecah ataupun pecahan monosakaridanya dalam kadar yang minimum. Yang kedua, pada tahap preparasi bahan baku. Tahap preparasi bahan baku ini terbagi menjadi dua, yakni proses pemanenan serta proses pengangkutan. Tumbuhan tebu yang sudah siap panen dipanen dengan cara menebang batang-batang yang sudah sehat ataupun yang telah layak untuk digiling. Penebangan tebu ini dilakukan secara manual dengan cara membongkar gulu dan tebu dan mencabut batang-batang tebu secara utuh untuk kemudian dibersihkan dari tanah, akar, pucuk, daun kering serta kotoran-kotoran yang masih menempel pada batang tebu itu sendiri. Seiring berkembangnya zaman, proses pemanenan yang secara manual ini digantikan dengan proses yang lebih modern, yakni dengan menggunakan mesin-mesin yang lebih canggih. Selanjutnya yakni proses pengangkutan. Setelah tebu dipanen, diangkut dengan kendaraan menuju ke tempat produksi untuk selanjutnya digiling. Yang ketiga, kita masuk pada produksi gula. Di sini dapat dilihat mekanisme pada produksi gula tebu. Yang pertama, masuk pada stasiun penggilingan. Setelah digiling, kita masuk pada stasiun pemurnian nira, kemudian pada stasiun penguapan, kemudian pada stasiun kristalisasi, kemudian pada stasiun finishing yang akhirnya akan dihasilkan produk berupa gula pasir. Yang pertama, kita masuk pada stasiun penggilingan. Pada stasiun penggilingan ini terbagi menjadi 4 alat, yakni can unloading crane, kemudian ada can feeding table, kemudian ada can conveyor, kemudian ada unit gilingan. Yang pertama, can unloading crane, yang mana dari emplasmen penampungan tebu sebelumnya yang telah dimasukkan ke dalam truk-truk pengangkut untuk diatur secara bergantian dan diangkut serta dipindahkan ke can table. Nah, alat pengangkut inilah yang kita kenal dengan istilah can unloading crane atau alat pengangkut tebu. Selanjutnya, tebu-tebu tersebut masuk ke can feeding table atau meja bergerak. Selayaknya meja bergerak pada umumnya,
Meja tebu ini berfungsi untuk mentransfer dan mengatur jumlah tebu yang akan digiling. Selanjutnya, alat yang ketiga yakni can conveyor atau biasa kita sebut dengan istilah can carrier, di mana dengan menggunakan motor sebagai penggerak, roda akan berputar dan menarik lantai yang dilengkapi dengan penggaruk ampas tebu yang dimasukkan ke dalam elevator, kemudian ditransportasikan ke unit gilingan. Nah, yang terakhir di sini, tebu-tebu akan masuk ke dalam unit gilingan. Pada unit gilingan ini terdapat beberapa alat yang mana fungsinya untuk memotong tebu-tebu menjadi potongan yang lebih kecil. Salah satu alatnya di sini adalah alat herding drum. Herding drum ini digunakan untuk mencacah potongan-potongan tebu tersebut menjadi jauh lebih halus lagi. Selanjutnya terdapat alat NPL, kemudian alat NPP, dan yang terakhir adalah alat HDHS untuk membuka sel-sel tebu tersebut. Selepas dari stasiun penggilingan, tebu-tebu tersebut masuk ke dalam stasiun pemurnian nira. Stasiun pemurnian nira ini atau biasa dikenal dengan proses sulfitasi alkalis, yang mana pemurnian secara sulfitasi ini dilakukan dengan menggunakan bahan CaOH 2 kali atau kalsium hidroksida dan gas SO2. Penambahan CaOH 2 ini pada nira mentah dilakukan secara berlebih untuk mendapat suasana basah pada nira, karena pada suasana ini pengendapan kotoran yang dibawa nira akan jauh lebih baik. Pada stasiun pemurnian nira terdapat 4 buah alat yang sangat penting dalam proses ini. Yang pertama, DSM screen, yang mana tujuan dan fungsi dari alat ini itu untuk menyaring ampas tebu yang terikat dengan melewatkan saringan miring. Kemudian ada alat limerick tank yang digunakan untuk melarutkan kapur tohor atau CaO menjadi susu kapur atau CaOH2. Kemudian yang ketiga ada tungku belerang. Fungsi dari tungku belerang ini yakni membakar belerang padat atau S2 menjadi gas SO2 untuk bereaksi dengan kation. Dan yang terakhir merupakan alat rotary drum filter, yang mana ini berfungsi untuk memisahkan kotoran hasil reaksi penjernihan atau blotong maupun lumpur. Metode pemurnian nira terdapat 3 jenis metode yang biasa dikenal dalam sebuah industri pembuatan gula pasir, yakni pemurnian secara defekasi, kemudian sulfitasi, dan yang ketiga adalah karbonatasi. Kan tetapi umumnya pada industri gula tebu di Indonesia, cara sulfitasi sangat umum digunakan karena lebih menghemat biaya produksi, kemudian lebih mudah didapat, serta dia menghasilkan gula yang jauh lebih putih. Selanjutnya kita masuk pada stasiun penguapan. Dapat dilihat di sini skema kondisi operasi penguapan nira pada pabrik gula. Tujuan dari operasional stasiun penguapan ini ialah untuk menguapkan air nira tebu sehingga diperoleh nira pekat atau sirup kental yang siap untuk dikristalkan. Prinsip dari stasiun ini yakni nira murni hasil pemurnian sebelumnya dipekatkan dan dididihkan dalam evaporator vakum. Adapun alat yang digunakan pada mekanisme stasiun penguapan ini pada umumnya terdapat 3 jenis alat, yakni single effect evaporator, kemudian ada dual effect evaporator, yang ketiga adalah multiple effect evaporator. Pada stasiun penguapan yang saya presentasikan kali ini, dia menggunakan alat multiple effect evaporator, yang mana fungsi dari alat ini yakni untuk menguapkan air nira jernih sehingga menjadi konsentrasi yang lewat jenuh. Selanjutnya kita masuk pada stasiun kristalisasi. Tujuan dari stasiun kristalisasi ini yakni untuk mengkristalkan larutan gula pekat menjadi kristal-kristal sukrosa. Adapun alat yang digunakan di sini ada 2 buah alat, yakni pan evaporator dan alat palung pendingin. Alat pan evaporator ini digunakan untuk meningkatkan konsentrasi sukrosa hingga lewat jenuh dan memperbesar inti kristal sukrosa yang terbentuk. Kemudian untuk alat palung pendingin digunakan untuk mempercepat proses pembesaran kristal dengan menurunkan suhu nira pekat atau masse QT.
Dapat dilihat di sini macam-macam dari alat yang digunakan. Ada alat evaporator, kemudian alat pendinginnya di sini berupa water cooling crystallizer, kemudian ada air cooling crystallizer, yang mana kedua alat pendingin ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Selanjutnya kita masuk pada stasiun finishing. Pada stasiun finishing ini merupakan stasiun terakhir dalam pembuatan gula pasir dari tumbuhan tebu. Terdapat 3 jenis alat yang digunakan. Yang pertama centrifugal separator, yang kedua alat drum dryer, yang ketiga alat packer. Alat centrifugal separator digunakan untuk memisahkan kristal sukrosa, sedangkan drum dryer digunakan untuk mengeringkan kristal sukrosa. Kemudian alat packer atau alat pengemas digunakan untuk mengemas kristal sukrosa kering ke dalam kemasan-kemasan karung. Nah, pada sistem yang terakhir inilah nira tebu yang sebelumnya diperas dari tumbuhan tebu telah menjadi gula pada umumnya yang kita kenal, yang dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya. Ini dia merupakan alat-alat yang digunakan pada stasiun finishing sebelumnya, yakni centrifugal separator, kemudian ada mesin pengering tipe drum atau drum dryer. Selanjutnya yang terakhir kita masuk pada penanganan limbah. Penanganan limbah pada industri pembuatan gula tebu. Di sini bisa dilihat pada proses industrial pembuatan gula tebu, dari tebu itu sendiri kemudian diproduksi sampai menghasilkan gula kristal. Pada proses pengolahan tersebut dia menghasilkan beberapa jenis limbah. Yang pertama ada limbah ampas, kemudian ada limbah debu, kemudian blotong, serta yang terakhir adalah limbah tetes. Penanganan-penanganan yang dapat dilakukan dari beberapa jenis limbah tersebut mempunyai penanganan yang berbeda-beda. Yang pertama, dari segi limbah ampas, yakni dapat ditangani dengan prosesnya dalam dikempa terlebih dahulu menjadi bal kubus. Bal kubus inilah yang kemudian disimpan ke dalam gudang yang akan diproduksi selanjutnya. Kemudian ada limbah debu dan abu. Pada limbah ini dilakukan dengan cara menangkap debu tersebut dengan dust collector. Kemudian yang ketiga ada limbah blotong. Limbah ini dimanfaatkan sebagai pupuk organik, sebagai tambahan pakan ternak, serta yang paling optimal yakni dengan dimanfaatkan sebagai produksi bioetanol. Yang keempat yakni limbah tetes. Limbah ini dielektrolisis untuk membentuk limbah logam padat yang selanjutnya dibuang dengan limbah-limbah yang lainnya. Baik, itu saja untuk industri gula tebu. Selanjutnya kita akan masuk pada industri kertas. Selanjutnya kita masuk pada industri kertas. Kertas merupakan media utama dalam menulis, mencetak, melukis, maupun dalam kegunaan-kegunaan lainnya. Dalam dunia yang modern sekarang ini, keberadaan kertas mulai tergantikan oleh benda-benda elektronik, seperti pada pencetakan buku yang sekarang mulai tergantikan oleh buku-buku elektronik. Meskipun demikian, keberadaan buku akan tetap sangat dibutuhkan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Adapun pokok materi yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yang pertama kita akan membahas mengenai bahan baku pada industri pembuatan kertas. Yang kedua, preparasi dari bahan baku tersebut. Yang ketiga, produksi kertas. Dan yang keempat, penanganan limbah itu sendiri. Kita masuk yang pertama pada bahan baku industri. Bahan baku industri pada pembuatan kertas yang pertama ialah selulosa. Selulosa adalah senyawa organik yang banyak dan melimpah di alam yang pada umumnya terdapat pada kayu. Pada alam, selulosa ini dapat dijumpai dalam 3 bentuk. Yang pertama, alpha selulosa, yang kedua beta selulosa, dan yang ketiga adalah gamma selulosa. Pada produksi kali ini,
Jenis alpha selulosa lah yang akan sangat dibutuhkan dalam produksi pembuatan kertas. Selain selulosa, salah satu bahan yang digunakan dalam produksi kertas ialah lignin. Lignin merupakan jaringan polimer velonik 3 dimensi yang berfungsi untuk merekatkan serat selulosa agar menjadi lebih kaku. Selanjutnya, kita masuk pada preparasi bahan baku. Tahap preparasi bahan baku dalam pembuatan kertas antara lain, yang pertama, penebangan pohon yang siap panen. Kemudian yang kedua, pemotongan batang pohon agar jauh lebih kecil. Kemudian yang ketiga adalah penghancuran dan pemasakan, yang mana pada proses ini akan dimulai proses pembuatan pulp. Selanjutnya kita masuk pada produksi kertas. Bisa dilihat di sini mekanisme dari pembuatan kertas. Yang pertama, secara sederhana dia terdiri dari 7 tahap. Yang pertama, tahap harvesting, yang kedua tahap wood handling, yang ketiga tahap cooking, selanjutnya screening, selanjutnya delignification, kemudian bleaching, dan yang terakhir adalah storage. Umumnya tahapan-tahapan pada pembuatan kertas terbagi menjadi 8 tahapan. Yang pertama, pembuatan bubur kayu atau pulping. Yang kedua, pencucian bubur kayu atau cleaning. Yang ketiga, penggilingan bubur kayu atau refining. Kemudian yang keempat, penghilangan lignin atau delignification. Kemudian yang keenam, pemutihan atau bleaching. Kemudian yang keenam, pencampuran mesin. Kemudian yang ketujuh, pengadukan atau blending. Dan yang kedelapan adalah pembuatan kertas atau paper making. Yang pertama adalah proses pembuatan bubur kayu atau pulping. Pulping adalah proses pembuburan. Dalam pulping ini digunakan alat yang dikenal dengan pulper. Pulper yang digunakan di sini berbentuk bejana kerucut terbalik yang atasnya terbuka sebagian dan mempunyai rotor. Pulper ini dinamakan juga hydra pulper. Hydra pulper mempunyai rotor untuk mensirkulasikan bubur dan menguraikan serat rotor. Pisau tersebut digerakkan oleh motor dari arah bawah kapasitas pulper. Selanjutnya, yang kedua adalah proses pencucian bubur kayu atau cleaning. Cleaning adalah proses pembersihan atau pencucian bubur serat yang telah dihancurkan dalam pulper. Pencucian pulp secara efisien sangat penting dilakukan untuk memastikan kebutuhan maksimal zat kimia dalam proses pulping dan mengurai jumlah limbah organik yang terbawa oleh pulp dalam proses pemutihan. Adapun alat-alat yang digunakan dalam proses cleaning bisa dilihat di sini. Yang pertama adalah magnetic separator. Magnetic separator ini bekerja secara magnetik untuk memisahkan kotoran yang mengandung logam seperti kawat pengikat pulp, seng, serta partikel-partikel lainnya yang bersifat magnetik. Yang kedua adalah HCC atau High Consistency Cleaner. Alat ini bekerja secara sentrifugal, yaitu memisahkan kotoran yang ukurannya hampir sama dengan serat berdasarkan berat jenisnya. Selanjutnya yang ketiga adalah proses penggilingan bubur kayu atau refining. Refining adalah proses penggilingan bubur serat lebih lanjut untuk menghasilkan bubur serat yang jauh lebih halus. Setelah itu, bubur serat tersebut diolah kembali dengan cara dipotong dan digiling dengan menggunakan 2 buah pisau pemotong yang disebut disc plate. Di samping ini adalah gambar dari alat yang digunakan. Selanjutnya, proses yang keempat adalah penghilangan lignin atau delignification. Penghilangan lignin atau delignifikasi menggunakan oksigen diperlukan untuk menghilangkan sisa lignin dari brown stock yang merupakan tahap pre-bleaching. Dengan mengurangi lignin akan dihasilkan bubur kayu yang jauh lebih putih. Oksigen dan larutan putih ditambahkan ke dalam brown stock dalam reaktor pemanas. Senyawa lignin akan lepas dan dihilangkan dengan pencucian dan ekstraksi. Selanjutnya,
Yang kelima adalah pemutihan atau bleaching. Bleaching dilakukan dalam beberapa tahap dengan tujuan menghilangkan lignin tanpa merusak selulosa. Dalam industri kertas, terdapat beberapa tahap dalam proses pemutihan. Proses pemutihan bubur kertas ini menggunakan kimia pemutih atau bleach yang tujuannya utama adalah khusus untuk membuat kertas cetak atau kertas budaya. Proses yang keenam adalah proses pencampuran atau mixing. Mixing adalah pencampuran bahan atau bubur serat dan aditif. Bahan penunjang bubur kertas di sini yakni kation starch. Penambahan aditif digunakan untuk mengikat ion-ion kertas agar jaringan kertasnya lebih kuat. Selanjutnya, proses yang ketujuh adalah proses pengadukan atau blending. Blending adalah proses pengadukan campuran bubur serat yang akan dikirim ke proses pembentukan kertas. Pada bagian ini, kekentalan bubur serat dikontrol oleh alat yang dikenal dengan nama CRC. Di samping ini adalah gambar dari alat tersebut. CRC ini kepanjangannya ialah Consistence Recording Controller. Proses yang ke-8 adalah proses pembuatan kertas atau paper making. Pulp yang sudah diputihkan kemudian dibawa ke mesin pembuat kertas, di mana akan dibentuk lembaran pulp pada screen. Air di sini akan dihilangkan dari lembaran dengan kombinasi vakum, panas, dan tekanan yang diberikan di bagian penggulung atau roller. Kertas jadi dapat dibuat dengan berbagai jenis berat dan digulung menjadi gulungan. Di samping ini adalah beberapa alat yang digunakan dalam pembuatan kertas atau paper making. Dalam pembuatan kertas atau paper making ini, alat yang digunakan terbagi menjadi dua, yakni bag making paper, seperti ini gambarnya. Kemudian yang kedua adalah cup making paper. Dapat dilihat pula gambarnya seperti yang di bawah ini. Selanjutnya kita masuk pada penanganan limbah. Limbah-limbah yang diproduksi dalam industri pembuatan kertas di sini terbagi menjadi 3 bentuk atau 3 fase. Yang pertama adalah limbah cair, yang kedua adalah limbah padat, dan yang ketiga adalah limbah yang berupa gas. Limbah yang dihasilkan pada proses pembuatan pulp atau kertas yang berupa cairan akan diolah dalam 3 sistem unit operasi, yakni yang pertama secara fisik, yang kedua secara kimia, dan yang ketiga secara biologi. Yang pertama, secara fisik. Pada unit operasi ini, proses yang dilakukan dalam pengolahan limbah hasil pembuatan kertas yaitu dengan screening atau penyaringan. Cara ini dikenal dengan cara yang paling mudah, sederhana, dan juga efisien. Yang kedua adalah cara kimia. Pengolahan air limbah secara kimia itu dilakukan dengan menghilangkan partikel-partikel yang sukar mengendap, senyawa fosfor, logam-logam berat, dan zat organik beracun. Pada proses ini dibutuhkan bahan kimia yang bisa mengubah sifat bahan terlarut tersebut dari sangat larut menjadi tidak larut, yang dapat menjadi endapan dan bisa dipisahkan dengan filtrasi. Kemudian yang terakhir adalah dengan cara biologi. Dalam proses pengolahan limbah secara biologi ini, cara yang dilakukan yaitu dengan pengumpulan dan menghilangkan atau menguraikan padatan organik yang terlarut dengan memanfaatkan aktivitas mikroorganisme yang sesuai. Tujuan dari pengolahan ini adalah untuk meningkatkan mutu estetika dari hasil limbah tersebut. Yang kedua, pengolahan limbah dalam bentuk padatan. Industri pulp atau kertas biasanya menghasilkan limbah padatan berupa batu kapur dan zat-zat yang mengandung soda. Limbah ini harus diolah dengan sebaik mungkin dan dibuang ke tempat yang aman dan nyaman karena bahan ini sangat beracun yang akan menyebabkan permasalahan apabila jika dibuang di tempat yang sembarangan. Selain itu, ada 2 lagi jenis limbah padat industri kertas ini, yaitu pembakaran kulit kayu yang diolah dengan metode bark boiler serta lumpur kapur yang diolah dengan menggunakan metode lime kiln. Jenis yang ketiga yakni pengelolaan limbah
jenis emisi udara ataupun jenis gas. Dalam proses penanganan limbah, dalam bentuk gas ini, biasanya pabrik produksi pulp atau kertas menggunakan alat-alat berupa blow gas pada unit pulping dan electrostatic dust precipitator pada recovery boiler dan wet scrubber di recausticing unit. Itu saja pengolahan dari limbah produksi kertas. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk pada industri semen yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai industri semen. Apa sih sebenarnya semen itu? Semen merupakan bahan material yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia. Semen adalah zat yang digunakan untuk merekat batu, bata, batako maupun bahan bangunan lainnya. Dalam arti umum, semen adalah bahan yang mempunyai sifat adhesif dan kohesif, digunakan sebagai bahan pengikat atau bonding material yang dipakai bersama-sama dengan batu kerikil serta pasir. Tidak jauh berbeda dengan presentasi kita sebelumnya, pada materi industri semen, kita akan membahas 4 hal penting. Yang pertama, kita akan membahas mengenai bahan baku industri. Yang kedua, preparasi dari bahan baku itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kita akan membahas mengenai produksi semen. Ya, kemudian yang keempat adalah penanganan limbah dari industri semen itu sendiri. Yang pertama, bahan baku industri. Bahan baku industri pada pembuatan semen terbagi menjadi 2. Yang pertama ialah bahan baku utama atau bahan baku umum, dan yang kedua adalah bahan baku tambahan. Pada bahan baku umum di sini terbagi menjadi 4 bahan, yakni batu kapur, tanah liat, pasir silika, dan pasir besi. Batu kapur merupakan komponen yang banyak mengandung CaCO3 dengan sedikit tanah liat, magnesium karbonat, aluminium silikat, dan senyawa oksida lainnya. Senyawa besi dan organik menyebabkan batu kapur berwarna abu-abu hingga berwarna kekuningan. Kemudian tanah liat atau yang biasa kita sebut dengan lempung adalah partikel mineral berkerangka dasar silikat yang berdiameter kurang dari 5 mikrometer. Komponen utama pembentuk tanah liat ini ialah senyawa alumina silikat hidrat. Yang ketiga, pasir silika. Pasir silika atau pasir kuarsa adalah salah satu material tambang dari hasil papukan batuan yang mengandung mineral utama seperti kuarsa dan felster. Hasil pelakupan batuan tersebut kemudian tercuci dan terbawa oleh air atau angin yang diendapkan di alam bebas seperti berada di tepi-tepi sungai, danau, atau lautan. Yang keempat ialah pasir besi. Pasir besi adalah sejenis pasir dengan konsentrasi besi yang signifikan. Hal ini biasanya berwarna abu-abu gelap atau berwarna kehitaman. Kemudian jenis yang kedua adalah jenis bahan baku tambahan. Dia adalah gipsum dan H2O ataupun air. Selanjutnya kita masuk pada tahap preparasi. Pada tahap preparasi ini terbagi menjadi 3 proses, yakni yang pertama proses mining atau penambangan, yang kedua crusher, dan yang ketiga adalah prehomogenasi. Mining atau yang biasa kita sebut dengan penambangan adalah tahapan paling pertama dalam proses penyiapan bahan baku. Ada 2 bahan baku utama yang biasa ditambang sendiri, yaitu limestone atau batu kapur dan clay atau tanah liat. Bahan baku korektif dan aditif biasanya dibeli dari supplier seperti pasir silika dan pasir besi. Dalam tahap penambangan, digunakan beberapa heavy equipment seperti loader, excavator, dump truck, dan ripper. Pada umumnya, penambangan batu kapur menggunakan sistem blasting atau pengemboban karena sifat dari materialnya yang sangat keras. Proses yang kedua adalah proses crusher atau penghancuran. Bahan baku utama berupa batu kapur dan tanah liat akan dihancurkan untuk memperkecil ukuran agar mudah dalam proses penggilingan. Alat yang digunakan disebut dengan crusher. Proses yang ketiga adalah proses prehomogenasi. Setelah itu, raw material akan mengalami proses prehomogenasi. Tujuan dari prehomogenasi ini adalah untuk memperoleh bahan baku yang lebih homogen. Adapun metode prehomogenasi terbagi menjadi 2. Yang pertama, stacking atau penumpukan ataupun penimbunan.
yang mana akan terjadi gerakan maju mundur atau kanan kiri. Yang kedua adalah reclaiming atau pengambilan ataupun penarikan, yang mana gerakannya di sini adalah dari samping dan dari depan. Lanjut yang ketiga, kita akan masuk pada tahap proses pembuatan semen. Secara umum, tahapan produksi semen terbagi menjadi 6 proses. Yang pertama, proses penggilingan. Yang kedua, proses preheating. Yang ketiga, proses pembakaran atau heating. Yang keempat adalah proses pendinginan atau cooling. Yang kelima, proses penggilingan akhir. Dan yang keenam adalah proses packing atau proses pengemasan. Yang pertama, kita masuk pada proses penggilingan. Alat utama yang digunakan pada proses penggilingan ataupun proses pengeringan bahan baku ialah VRM atau Vertical Roller Mill. Pada proses penggilingan ini terbagi menjadi 3 tahapan utama. Yang pertama adalah tahap grinding. Pada tahap ini, material campuran yang masuk dihaluskan lagi yang semula 700 mm setelah keluar dari RM menjadi 90 mikron. Tahap yang kedua ialah drying. Pada tahapan ini, material campuran dikeringkan sampai kelembapan 1%. Media pengeringan adalah hot gas yang berasal dari suspension preheater. Kemudian tahapan yang ketiga yakni tahap transport. Hot gas yang dipakai untuk mengeringkan material juga berfungsi untuk mentransportasikan material campuran tersebut. Separating selama proses di RM, material yang sudah halus kemudian menuju tahap proses. Berikutnya, sedangkan yang masih kasar akan terus mengalami penggilingan atau grinding sampai halus. Setelah keluar dari RM, bahan material ini disebut dengan istilah raw mix atau raw mill. Raw mill ini kemudian masuk lagi ke sebuah storage atau biasa disebut dengan blending silo. Selain bertujuan untuk penyimpanan sementara, blending silo juga berfungsi untuk tempat homogenation. Selanjutnya, proses yang kedua ialah proses preheating. Alat utama yang digunakan untuk proses pemanasan awal bahan baku adalah suspension preheater. Setelah mengalami proses homogenasi di blending silo, material terlebih dahulu ditampung ke dalam kiln feed bin. Bin ini merupakan tempat umum yang akan masuk ke dalam preheater. Setelah itu, material akan masuk ke dalam rotary kiln. Proses yang ketiga ialah proses pembakaran atau heating. Alat utama yang digunakan adalah tanur putar atau rotary kiln. Dapat dilihat gambarnya seperti yang ada di sebelah kanan ini. Rotary kiln adalah alat berbentuk silinder memanjang horizontal yang diletakkan dengan kemiringan tertentu. Kemiringan dari rotary kiln ini umumnya sekitar 3-4 derajat dengan arah menurun atau deklinasi. Dari ujung tempat material masuk atau inlet, sedangkan di ujung lain adalah tempat terjadinya pembakaran bahan bakar. Di sini juga terjadi proses kalsinasi lanjutan. Suhunya mencapai sekitar 1400 derajat Celcius. Suhu sebesar ini diperoleh dari pembakaran bahan bakar seperti batu bara. Selanjutnya, pada proses yang keempat adalah proses pendinginan atau cooling. Alat utama yang digunakan untuk proses pendinginan klinker ialah cooler. Cooler ini dilengkapi dengan alat penggerak material, sekaligus sebagai saluran udara pendingin yang disebut dengan grate atau alat pemecah klinker atau clinker crusher. Selanjutnya, material yang sudah mencapai suhu 100-125 derajat Celcius ditransfer ke clinker silo. Clinker yang keluar dari cooler adalah sekitaran suhunya yakni 90 derajat Celcius sehingga tidak akan membahayakan lingkungan sekitarnya. Proses yang kelima adalah proses penggilingan akhir. Alat utama yang digunakan pada penggilingan akhir, di mana terjadi pula penggilingan klinker dengan gypsum, adalah tube mill atau finish mill. Alatnya seperti gambar di samping. Alat ini berbentuk silinder horizontal. Bahan tambahan gypsum ialah bahan tambahan dalam pembuatan semen yang akan dicampur dengan klinker pada penggilingan akhir. Tahapan yang terakhir adalah proses packing. Di sini dilakukan proses pengemasan atau pengepakan yang dilakukan sebelum semen dijual ke pasaran.
Fungsinya adalah agar semen lebih mudah dijual ke pasaran dalam bentuk sak, dan juga agar semen yang dijual dapat dihitung jumlahnya. Karena adanya penimbangan mempermudah distribusi produk sampai ke pelanggan, melindungi produk dari pengaruh lingkungan. Kemudian pokok bahasan kita yang keempat adalah mengenai penanganan limbah. Limbah itu sendiri pada proses industri pembuatan semen terbagi menjadi dua jenis, yakni yang pertama adalah limbah gas dan yang kedua adalah limbah partikel. Limbah gas akan mengganggu kandungan alami udara dan akan menurunkan kualitas udara. Pencemaran berbentuk gas dapat dirasakan melalui penciuman maupun akibat langsung dari gas tersebut. Gas-gas tersebut antara lain ialah gas karbon monoksida, karbon dioksida, dan gas sulfat, kemudian gas hidrokarbon, serta gas-gas lainnya. Gas tertentu yang lepas ke udara dalam konsentrasi tertentu akan membunuh manusia. Dalam kadar rendah, tidak berbau, dan bila kadar bertambah akan dapat menyebabkan bau yang tidak sedap, serta gejala-gejala cepat menimbulkan pusing, mabuk, dan batuk. Jenis limbah yang kedua adalah limbah partikel. Partikel merupakan butiran halus dan masih sedikit terlihat langsung oleh mata seperti uap air, asap, kabut, dan juga debu. Debu adalah partikel zat padat yang timbul pada proses industri seperti penghancuran, pada proses peledakan, pada proses pengolahan, baik yang berasal dari bahan organik maupun bahan anorganik. Karena sifat debu yang ringan ini yang menyebabkan debu ini melayang-layang di udara dan turun karena adanya gaya gravitasi atau gaya tarik bumi. Kemudian di sini terdapat dua jenis penanganan limbah pada produksi semen. Yang pertama adalah pengolahan limbah terpusat dan yang kedua adalah electroplating. Pengolahan limbah terpusat merupakan sebuah fasilitas yang dirancang untuk menangani pengolahan limbah berbahaya tertentu dari industri dengan waste streams pada air limbah yang mengandung bahan berbahaya yang diangkut ke fasilitas untuk menyimpan yang tepat, pengobatan, serta dengan pembuangan. Kemudian proses yang kedua atau penanganan yang kedua adalah electroplating. Electroplating adalah proses pelampiasan atau pelampisan di mana ion logam dalam larutan digerakkan oleh medan listrik atau untuk melapisi elektroda. Digunakan juga untuk menyimpan lapisan bahan, misalnya abrasi dan ketahanan aus, korosi perlindungan, dan juga pelumasan. Baik, terima kasih. Itu saja untuk industri semen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai industri plastik dan polimer. Selanjutnya kita masuk pada industri yang keempat, yakni industri plastik dan polimer. Istilah plastik mencangkup produk polimerisasi sintetik atau semisintetik. Plastik terbentuk dari kondensasi organik atau penambahan polimer dan bisa juga terdiri dari zat lain untuk meningkatkan kualitas plastik. Ada beberapa polimer alami yang termasuk dalam jenis plastik. Plastik juga dapat dibentuk menjadi film atau fiber sintetik. Plastik didesain dengan variasi yang sangat banyak dalam properti yang dapat menoleransi panas, keras, ketahanan, dan lain-lain. Digabungkan dengan kemampuan adaptasinya, komposisi yang umum dan beratnya ringan, dipastikan bahwa plastik digunakan hampir di seluruh bidang industri. Di sini kita akan membahas 4 pokok bahasan kita, yakni yang pertama, bahan baku industri. Yang kedua, preparasi bahan baku. Yang ketiga, proses produksi. Dan yang keempat adalah penanganan limbah. Langsung saja. Yang pertama kita masuk pada bahan baku industri. Bahan baku utama pada produksi plastik adalah biji plastik itu sendiri. Secara umum, plastik dibentuk dari olahan unsur berupa karbon, hidrogen, oksigen, klorin, nitrogen, dan juga belerang. Adapun biji atau pelet plastik ini dapat dibentuk dari berbagai bahan mentah. Contohnya di sini ialah dengan menggunakan minyak bumi.
Minyak bumi mentah yang baru diangkat akan diolah menjadi dengan tahap pemurnian dengan gas alam untuk menghasilkan etana dan propana. Kedua zat hasil pemurnian tersebut kemudian dipecah kembali pada tungku panas untuk menghasilkan etilena dan propilena. Selanjutnya, kedua zat tersebut dicampur katalis untuk menghasilkan zat mirip tepung. Nah, zat mirip tepung itulah yang disebut sebagai polimer plastik yang kemudian akan diekstrusi menjadi wujud cair. Setelah berbentuk cair, plastik tersebut dibiarkan dingin kemudian dibentuk menjadi pelet kecil. Pelet itulah yang nantinya dijadikan bahan dasar dalam membentuk produk-produk yang menggunakan plastik. Selanjutnya yang kedua, yaitu membuat plastik dengan menambahkan karbon dioksida. Sangat luar biasa bahwasanya plastik dapat dibuat dengan menggunakan minyak bumi. Akan tetapi, dibutuhkan banyak minyak bumi untuk membentuk plastik. Salah satu usaha untuk menanggulangi hal ini ialah dengan menambahkan karbon dioksida. Penggunaan karbon dioksida sebagai bahan baku plastik pertama kali muncul pada tahun 2009, lalu oleh perusahaan Novomer, di mana minyak bumi ini dicampur dengan karbon dioksida untuk menghasilkan PPC atau polipropilen karbonat. Inovasi ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan minyak bumi. Kemudian yang ketiga yakni pembuatan plastik dari jagung. Salah satu penemuan yang sangat inovatif dalam mengurangi ketergantungan penggunaan minyak bumi dalam produksi plastik ialah dengan memanfaatkan jagung. Gula karbohidrat yang terdapat pada jagung dapat digunakan untuk membuat plastik yang kita kenal dengan sebutan polilaktide polimer. Plastik yang dibuat dari jagung ini akan meleleh jika dipanaskan lebih dari 114 derajat Celcius. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, pembuatan plastik saat ini lebih mengedepankan teknik daur ulang. Daur ulang plastik merupakan upaya untuk mengelola dan menggunakan plastik bekas agar dapat digunakan kembali atau diolah menjadi barang yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan memiliki nilai jual tentunya. Tindakan ini bertujuan untuk mengurangi dan mengatasi adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan dari membuang sampah plastik sembarangan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas produksi plastik dengan memanfaatkan plastik bekas untuk didaur ulang. Adapun metode yang digunakan adalah metode ekstruksi. Pembahasan kita yang kedua, kita akan membahas mengenai preparasi bahan baku. Di mana pada preparasi bahan baku ini dilakukan pengujian MFI atau Melt Flow Index untuk menguji viskositas material. Semakin tinggi berat molekul material, maka semakin rendah nilai MFI-nya. Bahan dengan nilai MFI kecil akan membutuhkan suhu yang lebih besar untuk kemudahan alirannya. Jika bahan baku yang digunakan adalah pelet atau biji plastik hasil daur ulang, maka pengujian MFI tidak diperlukan. Material yang digunakan tidak murni dan tidak diketahui komposisi yang sebenarnya. Untuk menghasilkan produk yang baik, langkah yang dilakukan adalah trial and error dan pengontrolan yang intens. Di sini alat yang digunakan adalah rheometer untuk menguji MFI tersebut. Yang ketiga, kita masuk pada proses produksi. Proses pembuatan plastik dengan menggunakan metode ekstruksi melibatkan alat dengan nama mesin screw. Berikut ini merupakan gambar dari alat tersebut. Adapun bagian-bagian dari alat ini yaitu yang pertama adalah bagian umpan berlekuk saluran terdalam. Kemudian yang kedua ada bagian kompresi yang berfungsi untuk melelehkan, mencampur dan mengempa resin serta mendorong balik udara yang terikut ke bagian umpan. Kemudian bagian yang ketiga yakni bagian metering yang memberi tekanan balik dan mengukur penyaluran lewat die sehingga output seragam dan terkontrol.
Berikut ini merupakan alur tahapan dalam industri pembuatan kantong plastik dengan menggunakan metode ekstruksi. Terdapat 4 tahapan utama pada proses ini, yaitu tahap pencampuran 1, tahap peringan pelet, kemudian tahap pencampuran 2, dan yang keempat adalah tahap pembuatan kantong plastik. Yang pertama yakni tahap pencampuran 1. Alat yang digunakan pada proses ini dapat dilihat pada gambar. Berikut ini merupakan alat tabung mixer. Biji plastik yang sudah dipersiapkan dicampurkan dengan zat aditif yaitu pigmen sebagai pewarna kantong plastik nantinya. Warna yang dipilih disesuaikan dengan kebutuhan. Pencampuran dilakukan dengan mixer dalam tabung mixer. Proses yang kedua yaitu pengeringan pelet. Proses pengeringan dilakukan terhadap campuran homogeni pelet dan pigmen menggunakan oven dryer. Bisa dilihat gambarnya. Material dimasukkan ke dalam oven, kemudian selanjutnya oven dryer ditutup dan diset pada temperatur sesuai kebutuhan dan sesuai material yang sedang dikeringkan. Selanjutnya yaitu pencampuran 2. Proses pencampuran untuk mendapatkan campuran yang homogen antara material polimer dengan aditif yang sudah berupa kelelehan polimer. Pencampuran ini berlangsung dalam mesin ekstruksi. Pencampuran ini terdiri atas 2 macam pencampuran, yaitu pencampuran kering atau dry blending. Yang kedua yaitu pencampuran panas atau hot blending. Dry blending atau pencampuran kering ini antara material biji plastik dengan aditif yang digunakan menjadi homogen tanpa menggunakan panas dan kontak hanya terjadi pada permukaan saja. Sedangkan pada pencampuran panas atau hot blending, proses pencampuran antara material biji plastik dengan aditif agar menjadi homogen menggunakan panas untuk memperoleh dispersi panas yang lebih baik. Beberapa alat yang menggunakan prinsip ini adalah extruder, kemudian ada Banbury mixer, dan juga ada granulator. Selanjutnya adalah pembuatan kantong plastik. Campuran plastik yang sudah melalui proses ekstruksi dengan menggunakan extruder yang dilengkapi dengan D akan membentuk lembaran plastik berbentuk tabung. Pembuatan lembaran plastik ini menggunakan air cooling ring atau pendingin. Lembaran-lembaran ini kemudian digulung, baru dimasukkan dalam mesin cetak untuk membentuk kantong plastik. Yang keempat, di sini kita akan membahas mengenai penanganan limbah. Sampah plastik adalah semua barang bekas atau tidak terpakai yang materialnya diproduksi dari bahan kimia tak terbarukan. Sebagian besar sampah plastik yang digunakan sehari-hari biasanya dipakai untuk pengemasan. Praktis, kantong plastik juga masih sering dipakai sebagai tempat sampah organik yang akan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Sampah plastik ini merupakan permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dan juga dunia. Oleh karena itu, dibutuhkan penanganan khusus untuk meminimalisir jumlah sampah plastik yang semakin hari semakin banyak jumlahnya. Berikut ini adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan agar mengatasi limbah sampah plastik. Yang pertama, tentu saja dengan melakukan daur ulang. Penanganan limbah plastik yang paling ideal adalah dengan mendaur ulang sampah plastik tersebut menjadi suatu hal yang dapat dipergunakan kembali. Salah satu contohnya yaitu dengan mendaur ulang plastik bekas menjadi plastik baru siap pakai. Kemudian yang kedua, yakni insinerasi. Cara lain untuk mengatasi limbah plastik adalah dengan membakarnya pada suhu tinggi atau insinerasi. Limbah plastik ini mempunyai nilai kalor yang tinggi, sehingga dapat digunakan untuk pembangkit listrik. Selanjutnya yakni penggunaan plastik biodegradable. Berbeda halnya dengan plastik biasa pada umumnya, plastik biodegradable merupakan plastik yang dapat diuraikan kembali oleh mikroorganisme tanah secara alami menjadi senyawa yang ramah lingkungan. Sekitar separuh dari penggunaan plastik adalah untuk kemasan. Oleh karena itu,
sangat baik jika kita menggunakan plastik yang bio atau photodegradable. Kemudian langkah keempat yang dapat kita lakukan yaitu reuse atau menggunakan kembali. Jadi intinya dari cara ini yaitu menekankan penggunaan ulang. Misalnya botol air mineral yang kita gunakan kembali dapat kita gunakan kembali untuk mengisi air minum. Baik, terima kasih. Itu saja untuk industri plastik dan polimer. Selanjutnya kita akan membahas mengenai industri asam sulfat. Selanjutnya kita masuk pada industri yang kelima, yaitu industri pembuatan asam sulfat. Asam sulfat dengan rumus kimia H2SO4 merupakan jenis asam kuat yang mampu mengantarkan arus listrik karena termasuk dalam larutan elektrolit. Asam ini bersifat korosif yang dapat merusak benda termasuk kulit manusia. Oleh karena itu, asam sulfat ini harus digunakan dengan hati-hati jika tidak ingin terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan. Dalam perkembangan industri di Indonesia yang semakin hari semakin pesat, terutama industri yang menggunakan bahan kimia, maka diperlukan bahan penunjang yang dapat memperlancar jalannya proses industri tersebut. Bahan penunjang yang banyak digunakan adalah salah satunya asam sulfat. Asam sulfat mempunyai banyak kegunaan dan merupakan salah satu produk utama industri kimia. Langsung saja, di sini pokok materi yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ialah bahan baku industri pada asam sulfat. Yang kedua, kita akan membahas mengenai preparasi dari bahan baku tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana tahap produksi asam sulfat tersebut. Dan yang keempat adalah bagaimana penanganan dari limbah industri asam sulfat itu sendiri. Yang pertama, kita masuk pada bahan baku industri asam sulfat. Bahan baku industri pada asam sulfat ini terbagi menjadi 4 bahan utama. Yang pertama ialah belerang. Belerang atau sulfur adalah unsur non-logam yang bersifat multivalent, berlimpah, tidak berasa dan tidak berbau. Dalam bentuk alami, belerang terbentuk kristal padat berwarna kuning. Meskipun belerang terkenal karena baunya yang mirip seperti telur busuk, akan tetapi bau ini sebenarnya berasal dari gas hidrogen sulfida, bukan berasal dari belerang murni. Yang kedua adalah vanadium pentaoksida. Senyawa ini merupakan padatan berwarna kuning yang digunakan sebagai katalis dalam proses kontak untuk membuat asam sulfat. Kemudian bahan yang ketiga adalah air. Air yang digunakan pada proses ini didapatkan dari sumur bor yang telah melalui tahap pengolahan. Adapun fungsi dari air di sini ialah sebagai pelarut. Kemudian bahan yang keempat adalah oksigen. Oksigen yang digunakan di sini diambil langsung dari udara sekitar. Selanjutnya yang kedua, tahap preparasi. Tahap preparasi merupakan tahap pertama dalam industri. Tahap ini merupakan persiapan bahan baku yang mana sulfur granular atau belerang bubuk yang telah disiapkan sebelumnya dimasukkan ke dalam melter atau tangki berpengaduk untuk membentuk sulfur dalam bentuk liquid atau cair. Next, kita masuk ke pokok bahasan kita yang ketiga, yakni produksi asam sulfat. Pada dasarnya, pembuatan asam sulfat biasanya menggunakan 2 metode yang berbeda, yaitu metode kontak proses dan metode chamber proses. Pada metode kontak ini, proses terbagi menjadi 2 jenis, yaitu single contact adsorber dengan menggunakan 1 adsorber dan double contact adsorbent yang menggunakan 2 buah adsorber. Pada proses chamber umumnya hampir tidak pernah digunakan lagi karena kapasitas produksinya yang kecil dan hanya dapat memproduksi sulfat atau asam sulfat dengan kadar rendah, yakni 65% sampai dengan 80%. Pada industri asam sulfat di Indonesia, metode atau proses yang digunakan adalah metode kontak proses dengan double contact adsorber. Metode ini dipilih karena proses
dapat menghasilkan produk asam sulfat yang jauh lebih banyak apabila kita bandingkan dengan proses chamber dan proses kontak dengan satu buah absorber. Selain itu, konsentrasi asam sulfat yang didapat juga lebih pekat, yakni berkisar antara 98 sampai dengan 99,5% konsentrasi dari asam sulfat yang diproduksi tersebut. Selanjutnya, di sini kita dapat melihat bagaimana mekanisme dalam pembentukan atau proses produksi asam sulfat dengan menggunakan metode dual kontak absorber. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mekanisme dalam proses produksi ini. Yang pertama, sulfat padat dicairkan terlebih dahulu menggunakan sulfur melter, kemudian dipompa ke sulfur burner. Nah, di dalam sulfur burner ini, sulfur cair akan dibakar dengan menggunakan udara kering dari drying tower sehingga terbentuk gas SO2. Gas SO2 ini didinginkan terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam konverter. Konverter terdiri dari bed katalis. 3 bed merupakan konversi tingkat pertama dan bed keempat merupakan konversi tingkat yang kedua. Setiap tingkat konversi atau konversi tingkat pertama dan tingkat kedua sebelumnya masing-masing mempunyai penyerap, yakni absorber 1 dan juga absorber 2. Sebelum masuk ke dalam absorber, gas SO2 sebelumnya didinginkan terlebih dahulu di dalam economizer. Di dalam absorber terjadi reaksi absorbasi gas SO3 dengan air membentuk asam sulfat. Asam sulfat yang terbentuk didinginkan kembali dan kemudian ditampung di acid storage tank sebagai produk dengan kandungan asam sulfat yang berkonsentrasi 98 sampai dengan 99,5%. Berikut di sini alat-alat atau peralatan yang biasanya digunakan dalam produksi asam sulfat skala industri. Di sini ada 6 alat yang umum sekali digunakan, yakni yang pertama adalah melter. Alat ini berfungsi dari alat ini adalah mengubah fase sulfur padat menjadi fase cair. Kemudian alat yang kedua ialah alat burner. Alat ini berfungsi untuk membakar sulfur cair dengan udara kering menjadi gas sulfur dioksida. Kemudian alat yang ketiga ialah alat reaktor. Reaktor ini berfungsi mereaksikan sulfur dioksida dengan oksigen menjadi sulfur trioksida. Dalam reaktor ini juga terdapat alat bed katalis yang bermacam-macam. Alat yang keempat adalah absorber. Absorber ini terbagi menjadi 2 jenis, yakni absorber 1 berfungsi untuk menyerap gas SO3 dari aliran R1 dari bed 3 dengan menggunakan asam sulfat. Kemudian ada absorber 2. Absorber 2 ini berfungsi menyerap gas SO3 dari aliran R1 pada bed 4 dengan menggunakan asam sulfat. Selanjutnya ialah alat menara pengering. Alat ini berfungsi untuk menyerap kandungan H2O dari udara bebas dengan menggunakan asam sulfat. Kemudian yang terakhir adalah economizer. Alat ini berfungsi untuk mendinginkan campuran gas SO2 keluaran dari HE3. Yang terakhir, kita masuk pada penanganan limbah dari produksi industri asam sulfat. Limbah industri asam sulfat di sini terbagi menjadi 4 jenis limbah, yakni limbah gas, limbah cair, limbah padat, dan juga limbah debu dan limbah kebisingan. Yang pertama pada limbah gas. Pengolahan limbah gas dilakukan dengan pemasangan alat filter yang berfungsi untuk menyaring partikel gas asam yang mungkin terbawa oleh gas buangan akibat dari proses absorpsi yang kurang sempurna pada proses sebelumnya. Kemudian, untuk pengolahan limbah cair, pengolahan limbah jenis ini menggunakan sistem netralisasi dan sedimentasi dengan bahan pembuatan batu kapur, soda ash atau soda kaustik atau NaOH. Kemudian,
Limbah yang ketiga adalah limbah padat. Limbah padat diolah dengan cara mengumpulkannya pada suatu tempat penampungan, dan secara periodik limbah padat tersebut diangkat oleh dinas kebersihan. Kemudian yang terakhir ialah pengolahan limbah yang berupa debu dan kebisingan. Limbah jenis ini dapat diatasi dengan mengadakan penghijauan di sekeliling pabrik, mengisolir sumber bising dengan tembok, memasang alat penghisap debu, kemudian selain itu mewajibkan karyawannya menggunakan masker dan air protector. Penggunaan ini juga dapat diberlakukan agar dapat menjaga keamanan dan juga kenyamanan pegawai dalam bekerja. Baik, terima kasih. Itu saja untuk industri asam sulfat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai industri minyak bumi. Industri yang kelima, industri minyak bumi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya minyak maupun gas bumi merupakan salah satu sumber energi yang dibutuhkan dalam berbagai bidang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Salah satu kegunaannya yaitu dalam bidang industri, transportasi, serta di berbagai bidang rumah tangga lainnya. Tidak jauh berbeda dengan presentasi kita pada materi sebelumnya. Pada industri minyak bumi ini kita akan membahas 4 pokok materi. Yang pertama, bahan baku industri. Yang kedua, preparasi bahan baku tersebut. Yang ketiga, produksi minyak bumi. Dan yang keempat, pengolahan limbah dari industri minyak bumi. Langsung saja yang pertama, kita masuk pada bahan baku industri. Minyak bumi atau yang juga kita kenal dengan istilah petroleum berasal dari bahasa Yunani dari kata petrus dan oleus. Petrus yang artinya batu dan oleus yang artinya minyak. Minyak bumi merupakan cairan kental coklat kehitaman yang tersusun oleh beberapa senyawa hidrokarbon yang tersusun secara kompleks. Pada minyak bumi terdapat berbagai senyawa yang terkandung di dalamnya, seperti senyawa hidrokarbon, belerang, nitrogen, senyawa oksigen, serta senyawa-senyawa organologam lainnya. Banyak sekali teori yang menjelaskan bagaimana minyak bumi ini terbentuk. Akan tetapi, terdapat 3 teori umum mengenai pembentukan minyak bumi tersebut. Yang pertama, menurut teori biogenesis, minyak bumi dan gas alam terbentuk dari beraneka ragam binatang dan tumbuh-tumbuhan yang mati dan tertimbun di bawah laut. Kemudian, karena pengaruh suhu, tekanan, dan waktu, akhirnya berubah menjadi batuan induk pembentuk bahan-bahan hidrokarbon. Yang kedua, teori anorganik mengatakan bahwa minyak bumi terbentuk akibat aktivitas bakteri terhadap senyawa atau unsur yang terkubur akibat aktivitas bakteri seperti oksigen, belerang, dan nitrogen yang berubah menjadi zat hidrokarbon dalam kandungan minyak bumi. Kemudian, teori yang ketiga yaitu teori duplex. Menurut teori duplex, minyak bumi terbentuk dari jasad ternik yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang telah mati. Lalu jasad ternik itu terbawa air sungai bersama lumpur dan akan berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Yang kedua, kita akan membahas mengenai preparasi dari bahan baku. Pada tahap preparasi, minyak bumi awalnya dibor pada kedalaman tertentu untuk mendapatkan minyak bumi mentah. Adapun peralatan yang digunakan dalam pengeboran minyak bumi terbagi menjadi beberapa bagian utama. Dapat dilihat seperti pada gambar di samping ini. Inilah bentuk dari alat pengeboran pada minyak bumi. Yang pertama adalah hoisting system. Hoisting system ini berfungsi pada bagian ini adalah untuk menurunkan dan menaikkan tubular atau pipa pemboman, peralatan kompleton atau pipa produksi, serta masuk keluar lubang sumur menara rig. Kemudian bagian yang kedua yakni rotary system, berfungsi untuk memutarkan pipa tersebut di dalam sumur. Pada sistem pemboran konvensional, pipa pemboran atau drill string memutar mata bor untuk menggali sumur. Kemudian selanjutnya ada circulation system. Bagian ini berfungsi untuk mensirkulasikan fluida pemboran keluar masuk sumur dan menjaga agar properti lumpur seperti yang diinginkan. Pada sistem ini, dia meliputi 2 bagian.
yakni yang pertama ada pompa tekanan tinggi untuk memompakan lumpur keluar masuk sumur dan pompa tekanan rendah untuk mensirkulasikan di permukaan. Yang kedua, peralatan untuk mengkondisikan lumpur, antara lain shell shaker berfungsi untuk memisahkan solid hasil pemboran dari lumpur, descender untuk memisahkan pasir, degasser berfungsi untuk mengeluarkan gas, desilter untuk memisahkan partikel solid berukuran kecil. Selanjutnya, bagian yang keempat dari alat pemboran ini yaitu blowout prevention system. Peralatan pada bagian ini berfungsi untuk mencegah blowout atau meledaknya sumur di permukaan akibat tekanan tinggi dari dalam sumur. Yang utama pada bagian ini adalah BOP atau blowout preventer yang tersusun atas berbagai katup dan dipasang di kepala sumur. Next, pokok materi kita yang ketiga yakni produksi minyak. Pengolahan minyak bumi terbagi menjadi dua tahap proses, yakni tahap pertama atau proses destilasi bertingkat dan tahap kedua sebagai lanjutan proses pada tahapan yang pertama. Kita masuk pada tahap yang pertama. Pengolahan minyak bumi tahap pertama dilakukan dengan destilasi bertingkat, yaitu proses destilasi yang dilakukan secara berulang-ulang. Destilasi bertingkat ini bertujuan untuk mendapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya. Hasil pada proses destilasi bertingkat ini meliputi 5 tahapan atau 5 jenis. Yang pertama, fraksi pertama menghasilkan gas yang pada akhirnya dicairkan kembali dan dikenal dengan nama LPG atau LPG atau liquid petroleum gas. LPG digunakan untuk bahan bakar kompor, gas, dan mobil BBAG atau diolah lebih lanjut menjadi bahan kimia lainnya. Kemudian ada fraksi kedua, disebut juga dengan nafta atau gas bumi. Nafta tidak dapat berlangsung digunakan, tetapi diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi bensin premium atau bahan petrokimia yang lain. Nafta sering disebut juga sebagai bensin perat. Kemudian selanjutnya pada fraksi ketiga atau fraksi tengah, selanjutnya dibuat menjadi kerosin atau minyak tanah dan aftur atau bahan bakar pesawat jet. Yang keempat, pada fraksi yang keempat ini sering disebut juga dengan solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Dan yang terakhir pada fraksi kelima atau disebut juga residu yang berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa karbon lainnya dan sisanya sebagai aspal dan juga lilin. Kita masuk pada tahapan yang kedua. Pada tahap 2 ini terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama cracking, yang kedua ekstraksi, yang ketiga treating, yang keempat kristalisasi. Yang pertama, pada tahap cracking, pada proses cracking atau perengkahan ini dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi yang pertama ada pemecah rantai, yang kedua ada alkilasi atau pembentukan alkil, yang ketiga polimerisasi atau penggabungan rantai karbon, yang keempat reformasi atau perubahan struktur, dan yang terakhir adalah isomerisasi atau perubahan isomer. Kita bahas yang pertama, alkilasi. Alkilasi ini adalah suatu proses penggabungan dua macam hidrokarbon isoparafin secara kimia menjadi alkilat yang memiliki nilai oktan tinggi. Alkilat ini dapat dijadikan bensin atau avgas. Kemudian ada polimerisasi. Polimerisasi adalah penggabungan dua molekul atau lebih untuk membentuk molekul target atau molekul tunggal yang disebut polimer. Tujuan polimerisasi ini ialah untuk menggabungkan molekul-molekul hidrokarbon dalam bentuk gas atau dalam bentuk etilen dan propena menjadi senyawa nafta ringan. Kemudian selanjutnya ada reformasi.
Reformasi adalah proses yang berupa perengkahan termal ringan dari nafta untuk mendapatkan produk yang lebih mudah menguap seperti olefin dengan angka oktan yang lebih tinggi. Di samping itu, dapat pula berupa konversi katalitik komponen-komponen nafta untuk menghasilkan aromatik dengan angka oktan yang lebih tinggi. Kemudian yang terakhir, ada isomerasi. Dalam proses ini, susunan dasar atom dalam molekul diubah tanpa menambah atau mengurangi bagian asalnya. Hidrokarbon garis lurus diubah menjadi hidrokarbon garis bercabang yang memiliki angka oktan lebih tinggi. Dengan proses ini, N-butana dapat diubah menjadi isobutana yang dapat dijadikan sebagai bahan baku dalam proses alkilasi. Kemudian, lanjutan dari tahap kedua, ada proses ekstraksi. Ekstraksi merupakan proses pembersihan produk dengan menggunakan pelarut sehingga didapatkan hasil lebih banyak dengan mutu yang jauh lebih baik. Kemudian ada proses treating. Pada proses pengolahan tahap pertama dan tahap kedua ini sering terjadi kontaminasi atau pengotor. Kotoran-kotoran ini harus dibersihkan dengan cara menambahkan soda kaustik atau NaOH, tanah liat atau hidrogenasi. Kemudian yang terakhir ada kristalisasi. Pada kristalisasi ini, proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya, misalnya dari pemurnian solar melalui proses pendinginan, penekanan dan juga penyaringan, akan diperoleh produk sampingan berupa lilin. Lanjut pada pokok bahasan kita yang terakhir, yakni penanganan limbah. Menurut Nurhayati 2010 dalam jurnal yang ditulisnya sendiri, pengolahan limbah ini dapat dilakukan dengan 3 proses, yakni bioremediasi, yakni proses biotreatment, dan yang ketiga adalah ini limbah cair dirancang untuk melewati step-step kita akan bahas mengenai memperpanjang proses flokkulasi ini sehingga proses ditambah kultur bakteri hasil isolasi sebanyak kurang dari 8,5 yaitu proses biofiltrasi per mililiter. Pada tahap ini limbah cair dialirkan melalui sistem biofilter agar tetap melalui arang aktivitasnya yang telah disterilkan dan dilakukan penambahan dalam bakteri hasil isolasi sehingga kondusif untuk pertumbuhan. Pada tahap ini, perkembangan proses filtrasi komponen bakteri melalui arang aktif yang mengandung bakteri yang diolah. Arang aktif yang dipergunakan adalah arang aktif penambahan aerator dan pengukuran dengan pemanasan oven pada suhu 150 derajat Celcius selama kurang lebih 5 jam. Sedangkan bakteri yang ditambahkan merupakan kultur bakteri hasil isolasi. Proses yang ketiga yaitu biofiltrasi. Pada tahap ini, limbah cair dialirkan melalui sistem biofilter yang dibuat dari arang aktif yang telah disterilkan dan dilakukan penambahan kultur bakteri hasil isolasi pada permukaannya. Pada tahap ini terjadi proses filtrasi komponen limbah melalui arang aktif yang mengandung bakteri. Arang aktif yang dipergunakan adalah arang aktif yang telah dinaikkan daya serapnya dengan pemanasan oven pada suhu 150 derajat Celcius selama kurang lebih 5 jam. Sedangkan bakteri yang ditambahkan merupakan kultur bakteri hasil isolasi. Kemudian yang keempat ialah limbah pasca pengolahan. Pada tahap ini, limbah yang telah melewati proses-proses sebelumnya akan dianalisis kadar kandungan zat yang berbahaya bagi lingkungan sekitarnya. Baik, terima kasih. Itu saja untuk industri minyak bumi. Selanjutnya kita akan masuk pada industri sabun dan deterjen. Industri yang terakhir, kita masuk pada industri sabun dan deterjen. Sabun adalah produk yang digunakan sebagai pembersih dengan media air. Secara umum, berbentuk padatan atau batang, dan ada juga yang berbentuk cair. Masing-masing bentuk tentunya mempunyai keuntungan tersendiri di berbagai sarana publik. Jika diterapkan pada suatu permukaan, air bersabun secara efektif dapat mengikat partikel dalam suspensi yang mudah dibawa oleh air bersih. Di era milenial ini, deterjen sintetik telah menggantikan sabun sebagai alat bantu untuk mencuci atau membersihkan.
Sejarah sabun ternyata sudah bermula sejak ribuan tahun lalu. Tepatnya sejak zaman Babilonia kuno, sekitar tahun 2800 sebelum Masehi. Saat itu sabun dibuat dengan cara merebus lemak dengan abu. Hanya saja saat itu sabun digunakan untuk membersihkan wol dan kapas yang digunakan dalam pembuatan tekstil sebagai pengobatan. Langsung saja kita masuk pada pokok bahasan kita pada presentasi kali ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai bahan baku industri. Kemudian yang kedua mengenai preparasi bahan baku. Yang ketiga produksi. Dan yang keempat adalah penanganan dari limbah industri. Yang pertama kita masuk pada bahan baku industri. Bahan baku industri ini terdapat 6 bahan baku yang umum digunakan pada industri sabun dan deterjen. Yang pertama adalah asam lemak. Di dalam lemak ataupun minyak terdapat kandungan trigliserida dan asam lemak yang dimanfaatkan dalam proses pembuatan sabun. Asam lemak memiliki terdisosiasi sebagian dalam air yang merupakan asam lemak, sedangkan trigliserida ialah komponen utama dalam minyak dan lemak yang berkombinasi sebagai jenis asam lemak di mana berikatan pada gugus gliserol yang dinamakan dengan asam lemak bebas. Yang kedua adalah NaOH atau natrium hidroksida. Senyawa alkali adalah garam-garam alkali terlarut dari logam alkali. Alkali dimanfaatkan untuk zat kimia yang tergolong basa dan akan bereaksi serta menetralisir asam. Alkali yang sering digunakan yaitu NaOH dan juga KOH. NaOH sering digunakan atau dimanfaatkan pada proses pembuatan sabun padat menghasilkan sifat yang sukar larut di air. NaOH ini dapat larut di air dan memiliki sifat basa kuat. Bahan yang selanjutnya adalah air. Air merupakan zat kimia yang memiliki rumus molekul H2O. Suatu molekul air terdiri dari 2 atom hidrogen di mana berikatan secara kovalen dengan 1 atom oksigen. Air memiliki tidak berasa, tidak berwarna maupun berbau pada kondisi standar yang mana pada tekanan dan suhunya yaitu 100 kPa dan 273 derajat Kelvin. Yang keempat adalah zat aditif. Zat aditif yang paling umum ditambahkan dalam proses pembuatan sabun adalah pewangi, pewarna, dan garam atau NaCl. Pewangi adalah suatu zat bahan bila dicampurkan pada produk sabun seperti sabun wajah dan sabun badan yang bertujuan untuk menutupi bau yang tidak enak. Jumlah umum yang diperlukan sekitar 0,05% hingga 2% untuk campuran sabun. Pewarna digunakan untuk membuat produk agar jauh lebih menarik dan NaCl atau garam merupakan sebagai kunci dalam proses membuat sabun, di mana bila digunakan dengan banyak akan menghasilkan tekstur sabun yang keras, dan NaCl berbentuk padatan atau air garam digunakan sebagai pemisah gliserin dalam sabun. Selanjutnya yakni gliserin monostearat atau GMS. Gliserin adalah campuran dari asam stearat dengan gliserol di mana menghasilkan zat yang digunakan sebagai bahan pengemulsi alami. Selain digunakan sebagai bahan aditif dalam makanan, gliserin juga dimanfaatkan pada produk kosmetik dan sabun. Gliserin yang digunakan memperoleh emulsi yang stabil dengan tidak meninggalkan bekas licin. Bahan yang keenam adalah surfaktan. Bahan ini mampu untuk mengangkat kotoran. Sabun menghasilkan busa berasal dari bahan surfaktan. Bahan surfaktan yang umum dipakai adalah emal 20C, emal TD, teksapon, dan sebagainya. Selanjutnya, kita masuk pada preparasi bahan baku. Pada tahap preparasi di sini, senyawa asam lemak jenis RBDPS disiapkan terlebih dahulu. Refined Bleach Deodorized Palm Stearin atau RBDPS adalah stearin kelapa sawit yang dapat digunakan sebagai bahan lemak yang mengandung 57% asam palmitat. RBDPS dimasukkan ke dalam tangki yang telah dilengkapi dengan pemanas atau melter.
Kemudian dipanaskan terlebih dahulu menggunakan steam sampai dengan suhu 90 derajat Celcius sebelum dipompa ke dalam reaktor. Sedangkan NaOH dilarutkan dalam air pada suhu kamar sampai dengan konsentrasinya 50% massa. RBDPS dan campuran NaOH tersebut kemudian dipompakan ke dalam reaktor. Selanjutnya ialah tahap produksi. Untuk mendapatkan sabun berkualitas dapat menggunakan dua buah metode, yaitu metode batch dan juga metode continue. Pada metode batch, lemak atau minyak terlebih dahulu dipanaskan dengan sebuah alkali, baik itu NaOH maupun KOH, berlebih pada sebuah kettle. Bila penyabunan selesai, ditambahkan garam-garam agar dapat mengendapkan sabun. Pada lapisan air yang terkandung gliserol, garam dan kelebihan alkali dipisahkan dan pada proses penyulingan akan memperoleh gliserol. Endapan sabun glupal dicampurkan dengan garam, gliserol, dan lalu dimurnikan menggunakan air dan diendapkan berkali-kali dengan garam. Kemudian metode yang kedua ialah metode continue. Metode ini adalah metode yang paling banyak dilakukan pada zaman modern ini. Lemak atau minyak terhidrolisis oleh air pada suhu dan tekanan tinggi dengan dibantu oleh katalis, seperti sabun, seng. Minyak atau lemak dimasukkan dengan secara kontinu dari ujung reaktor besar salah satunya. Gliserol dan asam lemak yang telah terbentuk kemudian dikeluarkan dari ujung yang berlawan dengan cara penyulingan. Asam-asam ini kemudian dinetralkan dengan alkali untuk menjadi sabun. Secara umum, proses produksi sabun terdiri atas 4 tahapan utama, yakni reaksi saponifikasi, tristiarin, kemudian tahap pemurnian sabun, kemudian ada tahap penambahan zat aditif, dan yang terakhir adalah tahapan pengeringan serta finishing. Tahapan yang pertama, yakni reaksi saponifikasi tristiarin. RBDPS dan campuran larutan NaOH dipompakan ke dalam reaktor yang diberi jaket pemanas dengan tujuan untuk menjaga suhu agar tetap pada suhu operasi yaitu 90 derajat Celcius, tekanan atmosferis, konversi reaksi 99,5% dengan waktu tinggal selama 80 menit. Pada tahap ini, kita menggunakan alat yang dinamakan reaktor jaket pemanas. Selanjutnya pada proses yang kedua, yakni tahap pemurnian sabun. Produk keluaran dari reaktor berupa cairan yang terdiri dari sabun, gliserol, air, dan sedikit RBDPS yang belum bereaksi. Hasil reaksi kemudian dipompakan ke mixer untuk ditambahkan larutan NaCl yang berfungsi sebagai pengendap gliserol pada dekanter. Aliran keluar mixer 02 dialirkan ke dekanter. Dekanter adalah pemisah yang bekerja dengan prinsip perbedaan densitas. Kondisi operasi pada alat dekanter pada suhu 65 derajat Celcius dan tekanan atmosfer pada unit ini akan terbentuk dua lapisan, yaitu lapisan bagian atas yang terdiri dari sabun, air, sedikit gliserol, alkalidasi, serta sisa RBDPS. Sedangkan pada lapisan bawah terdiri atas gliserol, alkali, dan sedikit air yang secara keseluruhan membentuk lapisan yang lebih berat daripada sabun, sehingga berada pada lapisan bagian bawah pada pemisahan statis. Di samping ini adalah alat yang digunakan, yaitu alat dekanter. Selanjutnya tahapan yang ketiga yaitu tahap penambahan zat aditif. Setelah proses pemisahan sabun mandi dari gliserol dan air, proses selanjutnya adalah penambahan aditif sabun. Zat aditif yang ditambahkan antara lain stearic acid yang berfungsi untuk mengurangi kandungan NaOH, kemudian ada EDTA yang berfungsi sebagai surfaktan pada sabun pembersih dan pemutih yang dapat mengangkat kotoran pada kulit. Kemudian selanjutnya ada pewangi yang berfungsi untuk memberi kesegaran dan keharuman pada sabun, dan yang selanjutnya ada natrium sulfat sebagai filler atau bahan pengisi. Data bahan ini dicampur dalam tangki pencampur atau mixer. Dapat dilihat gambarnya pada slide.
pada suhu 65 derajat Celcius dan tekanan atmosfer. Jumlah aditif yang ditambahkan sesuai dengan spesifikasi mutu yang diinginkan. Yang terakhir adalah tahap pengeringan dan juga finishing. Pengeringan sabun dilakukan dalam spray dryer. Campuran sabun cair dari tangki pencampur dipompa ke spray dryer. Dari unit pengeringan ini dihasilkan sabun berupa serpihan atau flake dan dengan bantuan konveyor dikirim ke unit finishing yang terdiri dari satuan mesin pembentukan sabun batang dan disebut Bar Soap Finishing Machine atau BSFM. Di sini adalah alat pengeringannya atau spray dryer. Kemudian ini adalah mesin yang digunakan untuk tahapan pencetakan sabun batangan atau Bar Soap Finishing Machine (BSFM). Pembahasan kita yang terakhir, di sini kita akan membahas mengenai limbah industri. Limbah domestik mengandung sabun dan deterjen di mana menjadi sumber bahan pencemar organik. Sabun menghasilkan kekuatan pengemulsian dan menurunkan tegangan permukaan air. Industri sabun menghasilkan limbah berupa minyak lemak, soap gliserin, NaCl, dan juga H2O. Untuk mengurangi pencemaran lingkungan, dilakukan pemisahan soap gliserin dari campuran limbah tersebut. Soap gliserin ini dibuat menjadi triasetin atau gliseril triasetat dengan menggunakan proses asetilasi yang memerlukan variabel suhu, kecepatan, dan juga waktu pengadukan. Pembuatan triasetin digunakan untuk mengurangi pencemaran lingkungan, menambah wawasan, serta digunakan dalam industri kosmetik, obat-obatan, fiksasi dalam sabun, serta masih banyak industri-industri yang lainnya. Terima kasih, itu saja untuk industri yang akan kita bahas. Saya Zainal Watoni, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam pengucapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.